Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu. Hari ini harinya Tuhan. Mari semua kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Beribadahlah kepada Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain. Firman Allah katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Mari kita hari Minggu, harinya Tuhan. Saya saat ini berada di kota Jember dalam rangka pelayanan di dalam penggembalaan gereja kami, Gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember. Supaya makin hari kita dibentuk sama Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus. Salah satu karakter orang menjadi serupa dengan Yesus harus beribadah kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada keselamatan. Kita selamat dan janji Tuhan sisi rumah juga selamat. Percayalah kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, itulah Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang sangat setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Namanya Yesus, ya Tuhan, punya muluk kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus, nama
haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapa, sucikanlah hatiku, sucikanlah pikiranku Bapa dan mulutku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua datang kepada Yesus. Hari ini adalah harinya Tuhan, minggu pagi berbondong-bondong beribadah kepada Yesus, karena Dialah juru selamat kita. Amin. Kita membaca kitab Kejadian pasal 43, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 34 yang berkaitan dengan perjumpaan yang begitu indah Yusuf dengan semua saudara-saudaranya. Saudara, sudah jelas saya jalankan perjalanan Yusuf begitu indah. Dia waktu bermimpi cerita kepada saudara-saudaranya, tapi diolok-olok, saudara, dihina, dilecehkan. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur dan dijual ke Mesir. Langkah-langkah perjalanan Yusuf kelihatan secara daging pahit, tapi karena Yusuf cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, akhirnya Yusuf hidup berkemenangan karena bersama dengan Yesus. Demikian kehidupan kita dalam menyongsong tahun yang baru, masih dalam minggu yang pertama ini, tanggal 7 Januari 2024. Marilah milikilah hidup yang begitu indah bersama dengan Yesus. Kehidupan yang diubah, sikap perilaku kita harus berubah, harus menjadi ciptaan yang baru. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, tapi harus menjadi garam dunia, menjadi pelita, menjadi sinar terang seperti Yusuf. Yusuf bernampak di Mesir. Lihat ini, sampai diangkat menjadi mangkubumi pangeran, menjadi menteri mangkubumi, menteri, saudara. Ya, luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi saya sudah bacakan firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Tidak ada pribadi yang paling indah di dalam kehidupan kita, nama Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Ada satu sobat yang paling setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Yesus Kristus Bapa kita. Amin. Mari kita mau baca kitab Kejadian pasal 43. Puji Tuhan. Lanjut saudara ya. Pagi hari baca firman Perjanjian Lama. Nanti saya sampaikan firman Tuhan di dalam ibadah minggu di Jember. Karena saat di Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan saya ya, di kota Jember, Gereja Bethel Tabernakel. Karena dari warisan papi mami, Tuhan sudah pilih papi mami menjadi hamba Tuhan, dan saya salah satu anak kandungnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Amin. Puji Tuhan. Saya membaca Kejadian pasal 43 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalahnya mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Ini Yakob ya, Yakob Israel, papa dari anak-anaknya ya. Ada 12 suku bangsa Israel, ada Simeon, ada Yehuda, ada Lewi, ada Ruben, yang kemarin sudah saya katakan. Tetap masalah kelaparan terjadi baik di Mesir maupun di tanah Kanaan ya. Dan ternyata karena kelaparan ini hebat, gandum yang dibeli sudah habis saudara ya. Makanya Yakob menyuruh kepada anak-anaknya, ayo beli gandum lagi di Mesir. Tapi Yakob belum tahu Perdana Menteri pangku bumi adalah Yusuf, adalah putra kandungnya. Mari kita ikuti pembacaan firman berikutnya. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jadi Yehuda mengingatkan, karena Yehuda ini ya sudah ikut sama-sama kan Yusuf bilang, bawa adikmu ya, kalau tidak bawa adikmu nggak bisa ya. Jadi Yehuda bicara kepada Yakob, memperingatkan dengan sungguh-sungguh,
harus membawa adiknya itu Benyamin, saudara. Karena Yusuf tentunya rindu dengan adik kandungnya, saudara. Ya, berikutnya kita baca. Jika engkau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makan bagimu. Tapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama dengan kamu. Jadi Yehuda nyampe kepada Yakob, enggak, aku enggak mau pergi kalau tidak Benyamin ikut serta. Karena dia tahu Yusuf sudah pernah bicarakan, jangan melihat muka aku lagi. Jadi artinya tidak mau, Yusuf tidak mau ketemu, tidak, kalau tidak dibawa adik kandungnya Benyamin yang dibicara kepada Yakob. Ini sudah ultimatum. Kesulitan buat Yakob, saudara, sebagai ayah. Ya, apa yang terjadi di ayat berikutnya, ayat 6. Lalu berkata Israel, berkata Israel ini Yakob, saudara, ya, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dan memberitahukannya kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Ya, jadi ngomel Yakob ini, kenapa kamu bilang ada adikmu Benyamin? Karena maunya Yakob itu Benyamin tidak boleh ikut, saudara, karena anak satu-satunya, ya. Nah, terus berikutnya, jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Jadi dia udah jawab, ya. Karena ditanya, ya sudah, soal jawab. Dan dia tidak duga bahwa harus membawa adiknya. Apa boleh buat ini, ya. Terus berikutnya, lalu berkata Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkan anak itu pergi bersama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami pun engkau dan anak kami. Jadi Yehuda minta dengan sangat kepada Yakub, ayo bawa adik-adik itu, ya, supaya jangan sampai kita mati ini kena kelaparan, ya. Ayat ke-9, akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka aku yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lama. Oh ya, udah berani sudah menanggung jaminan, aku yang tanggung jawab, ya. Kepada Yakub dia berkata demikian. Ayat 10, jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah padam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karung itu, haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula dengan orang tua. Akhirnya Yakub menyetujui, ya. Selain boleh bak menyamin, bawa uangnya, ya, 2 kali lipat. Karena yang lalu kan dikembalikan oleh Yusuf, tapi mereka tidak mengerti bahwa memang Yusuf tidak menerima uang, tapi dibawa uangnya juga bersama Benyamin adiknya. Ayat 14, Allah yang mengkuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biar juga kehilangan. Wah, jadi Yakub dah berserah, saudara. Tapi Yakub bagus di sini, dia menggunakan nama Allah yang Maha Kuasa. Apapun di dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan, karena benar firman Allah, Allah itu Maha Kuasa. Yakub memerintahkan, ayo berangkat. Berarti Yakub berserah total kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkata kepada kepala rumahnya, bawalah orang ini kepada rumah 9 seekor hewan dan siapkanlah, sebab orang itu akan makan bersama dengan aku pada tengah hari ini. Wah, Yusuf senang, saudara. Ternyata Benyamin adiknya dibawa benar. Yusuf sangat cinta kepadanya, bangun memerintahkan supaya menyembelihkan, masak makanan yang enak, sembelih seekor hewan. Dan berikut 17, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Nah, jadi pesuruh itu melaksanakan perintah Yusuf. Ayat 18, lalu katakanlah orang-orang itu, katanya mereka dibawa ke dalam, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa kemari ialah perkara yang dikembalikan ke karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak. Kalau kita diambil, mereka ketakutan, so. Disuruh masuk dalam rumah, ketakutan.
Mereka anggap katanya, wah gara-gara uang yang dikembalin itu, saudara. Karena mereka ketakutan ada kesalahan ya. Terus berikutnya, karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Wah, ketakutan saudara ya. Jadi saudara dari Yusuf itu dianggap itu kesalahan, ngomong kepada salah satu petugas dari Yusuf, ini ada kesalahan, akan dibawa lagi kembalinya ya. Tapi apa jawabnya? Ayat 22, uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Dia bicara, siapa yang naruh ini? Ini dari Yusuf bicara kepada petugas dari Yusuf itu. Apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya ayat 23. Tapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Wah, dahsyat, perkara besar terjadi. Kalau melibatkan Tuhan, saudara, ternyata beda, saudara. Ada campur tangan Tuhan. Makanya pentingnya kita menghadapi tahun 2024 ini. Bawa semua kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ayat 24. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikan air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sudah itu mereka menyiapkan persemuanya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah malam, tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Wajar ketakutan. Yusuf datang, Yusuf pulang, berjumpa saudaranya, dan saudaranya sujud di depan Yusuf. Dan ayat 27, sudah dia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang Tuhan kamu sebutkan selamat? Masih hidupkah? Yusuf tanya, selamat? Termasuk orang tua pada Yusuf lihat itu kepada papanya sendiri Yakub, selamat? Maka dijawabnya, masih hidupkah? Ya. Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sudah itu berlutut mereka dan sujud hormat kepada Yusuf. Dia nggak tahu Yusuf itu siapa, saudara ya. Ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya ada Benyamin adiknya yang sibuk dengan dia. Lalu katanya, ini adikmu yang bungsu itu yang telah kamu disebut-sebut kepadaku. Lagi katanya, Allah kira memberikan kasih karunia kepadamu anak. Wah, saudara, kaget Yusuf tanya, benar ini yang kau sebut adikmu? Ternyata ayat 30. Lalu segera Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Wah, Yusuf terharu, saudara. Dia jumpa dan adiknya menangis, saudara. Ini karena ada kasih Tuhan. Sudah itu ia dibawa sulam mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkan makanan. Lalu dihidangkan makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama makanan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk dengan depan Yusuf, dari yang sulung sampai ke bungsu, sehingga mereka terpandang pandangan dengan heran. Ayat 34 yang terakhir. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin ada 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama dengan. Amin. Terjadi mujizat, saudara. Pertemuan yang begitu indah karena melibatkan Yesus. Yesus yang luar biasa telah melakukan mujizat. Karena Yesus ada satu sobat yang setia, namanya Yesus. Nama Yesus yang luar biasa, terjadi mujizat. Saya menangis dengan cerita ini. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, amin, haleluya. Namanya Yesus. Yesus yang
melakukan mujizat yang luar biasa. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Yesus juru selamat, andalkan Tuhan dalam seluruh spektrum kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi tahun 2024, hiduplah bersama dengan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua dekat dengan Yesus, andalkan Tuhan. Saya menangis karena terjadi mujizat, karena semua kalau dilibatkan Yesus, hidup berjalan yang begitu indah. Biar di tahun 2024 ini baru minggu yang pertama kita di hari Minggu, kita mau setia sama Tuhan. Komit kita dengan Yesus, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang kendali, karena Dia sanggup melakukan yang manusia tidak bisa kerjakan, tapi Allah sanggup karena Dia besar dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati, disertai bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.